warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kayaknya tegang banget. Maulid punya maulid tegang. Harus mendapatkan ilmu. Kasih pantun dulu ya. Kasih ya. Beli daun salam, dikasih daun saga. Yang mengucap salam, saya doakan insya Allah masuk surga. Widyawati, dengerin, ada namanya Widyawati, ada? Widyawati pergi ke Taman Ria. Pergi ke Taman Ria, lewat Lebak Bulus. SMK Widya Patria 2 memang paling lulus semuanya. Amin. Baiklah, sebelum ceramah dimulai, saya ucapkan dulu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Patria 2 Bapak Jainuddin beserta Ibu, kalau ada Ibu. Yang saya hormati Bapak Sofian selaku Ketua Panitia beserta Ibu, kalau ada Ibu. Yang saya hormati Ibu Endah, mantan pacar suaminya, dia kan udah suami, pacaran dulu baru mantannya. Ibu Endah ya, kalau nggak salah Ibu guru akuntansi Bu ya. Alhamdulillah. Juga rekan saya Bapak Muhid yang saya hormati Bu ya, beserta Ibu. Bapak kalau nggak salah guru produktif ya Pak ya. Betul Pak, Bapak punya anak satu, berarti nggak produktif Pak. Harus banyak produktif Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang tidak mengenal sama saya, yang tidak saya sebut satu. Baiklah, sebenarnya saya hari ini bersama Ustadz Junaidi, tepatnya Selasa tanggal 1 ini, mengisi acara di Balai Kota DKI Jakarta, tepatnya di kantor gubernur. Tapi kenapa Pak Ustadz Junaidi memilih di SMK Patria 2? Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Junaidi. Ya, terima kasih. Karena apa? Karena beliau gak diundang di sana. Kemari. Iya. Kalau tadi Bapak sekolah mengatakan, kenapa sih Islam tidak berkembang, tidak maju? Kenapa sejadah penambah made in China? Kenapa tidak made in Pak Muhid selaku produktif? Dan juga tadi dikatakan itu tasbih juga termasuk dari Cina. Itu biji tasbih dari Cina. Coba kalau dari Indonesia pasti biji beton. Juga dalam Al-Quran dikatakan tadi memang ada F6, partikel ion-ion atom. Betul Pak ya, ion atom. Ada Quran. Nanti dijabarkan oleh Ustadz Junaidi. Lupa ketinggalan teman saya, karib saya, Al-Mukarram Ustadz Aswi ya. Dulu adik kelas saya, tapi sekarang tuan beliau karena rambutnya putih sama kesongkoknya. Ya, maaf Ustadz, karena Ustadz pakai topi putih itu orang yang suci, saya merah orang yang berani, betul. Jadi gitu. Ion-ion ini adalah atom yang ada di Al-Quran, tapi yang ada di warung adalah kacang atom. Baiklah, untuk memberikan suasana hari ini, saya panggilkan dulu Ustadz kita Dr. Andas Junaidi, SPDI, MM, MPD, MIKOM. Namun sebelum Ustadz tampil, saya kasih ini satu ya. Pergi berkemah beramai-ramai, pergi naik mikrolet. Sebelum Junaidi mengadakan ceramah, silakan siswa-siswi yang mau ke toilet. Ustadz punya saya enak nih kok, enak. Bisa Pak Ustadz? Masak apa Pak? Masak air. Masakan sendiri. Cek satu. Itu ngapain? Yang ngecek. Oh, ngecek. Cek. Ninci nih. Oh, cek. Iya. Mantun dulu dari tadi, suruh mantun di sini. Kalau Betawi mah kagak lepas dari pantun. Ya dah, saya ikut pantun juga dah. Ustadz bisa pantun? Bisa juga. Bukan ngaji aja bukan? Coba dah. Buah delima buat rujakan.
Makanya di acara pengajian Maulid Nabi tadi sudah kita dengarkan. Insya Allah mendapat keberkahan. Ya. Ikat pagar pakai kawat, diikatnya biar kuat. Mari kita berbanyak baca salawat. Oh gitu. Agar selamat dunia akhirat. Subhanallah. Gua ngapalnya lama banget tadi bulan, ngapalnya. Nasi kebuli di atas nampan. Mantep. Apanya yang mantep? Nasi kebuli. Oh ya. Nasi kebuli di atas nampan. Cakep. Makannya dipakai ikan asin. Cakep. Pak Zainuddin memang tampan. Terus Dari belakang kayak Syahrul Khan. Dari belakang aja kayak Syahrul Khan, apalagi dari depannya. sama aja, nggak Pak Jainuddin KTP-nya terbalik. Ini Syahrul Khan apa Pak Jainuddin? Oh, Pak Jainuddin bukan Syahrul Khan, dilihatin. Ya, KTP-nya doang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon benalu tak kenal musim. Lah, mana cakepnya? Dia tidur. Pohon benalu tak kenal musim. Salah memakai kamu. Kalau mengaku pemuda muslim, tolong jawab salamnya biar kompak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Udah cakep. Lagi mau Subhanallah, enak kalau semangat jawab salamnya. Kita doakan dulu deh buat anak-anak kita yang sudah tadi jawab salam. Doain Pak, putih-putih Ya Allah, buat anak-anak kami tadi yang menjawab salam dengan tulus, berikanlah perjalanan kehidupan mereka yang mulus. Ya, ujian selalu lulus. Kehidupan di masa depan berlimpah pulus. Dan yang pada punya pacar biar pada putus. itu mah bukan didoain, disumpahin. 90% tadi mengaminkan. Artinya apa? 90% anak sini belum punya pacar. 90% belum punya pacar. Apalagi yang aminnya kenceng, amin. Itu sentimen sama temen tuh. Nah, perebutan pacar sama temen gagal. Oh, ketika ada doa dari Ustadz, amin, amin. Biar putus, biar putus. Gitu. Oh, irinya kata. Jadi anak-anakku sekalian, Anda yang tadi mengaminkan doa saya, nggak usah Anda berkecil hati. Anda yang tadi mengaminkan doa saya, bersyukurlah Anda, karena itu berarti Allah sedang memelihara kesucian diri Anda. Betul? Sebab Islam tak mengenal istilah pacaran. Sebab ketika seorang remaja, seorang pemuda berpasangan sedang berdua-duaan, mohon maaf, di situ ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Setan. Ya, itu Ustaz. Kalau kau bisa bahan, kalau pacaran jangan berdua, hati-hati bertiga, setan. Oke, tadi sebenarnya. Ya, maksudnya penegasan. Yang ketiga itu adalah setan, gitu maksudnya. Kenapa? Ketika Anda berdua, pihak ketiga setan, maka ketika setan ada itu, maka setan akan terus menggoda. Bagaimana orang yang sedang berpacaran? Maaf, pertama pandangan mata. Ulah rapi. Kedua, mulai tumbuh suka. Ketiga, kau pun katakan cinta. Keempat, setan pun terus menggoda. Alah, setan lagi ke gua. Kelima, nafsu pun mulai membara. Keenam, tangan mulai meraba-raba. Ketujuh, terjadilah bla 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 bla. Nauzubillah min. Maka Anda akan bergelimang dosa. Waduh, itu 7 Pak. Tujuh. Terjadi bla bla. Betul. 8, bayi berserakan di mana-mana.
Baik, kita mulai. Lah emang kita belum ceramah. Ya mulai dah, saya duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak mengatakan ceramah itu, jangan tidur. Emang disuruh tidur panggil kemari? Lah, bapak mah ceramah sama aja. Perhatian mereka jadi yang tidur, aneh tapi nyata. Ini ada artinya, Pak. Apa itu artinya? Pak, guru-guru, kepala sekolah, siswa, Betul. niatin berganti mulut Nabi. Oh, Ibadah gitu. bukan, Pak? Ibadah. Datang kemari ibadah bukan, Pak? Ibadah. Mendengarkan ibadah bukan, Pak? Ibadah. Tidur di dalam mulut ibadah apa, Pak? Susah. Kalau ngaji sama preman baru insaf, ya maklumin aja dah. Buset, dibilang preman. Saya mau apa? Oh denger. Jangan kejadian lo, kejadian. Oh tadi tidur. Kita denger kalau kira digituin. Baik. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belum mudahan. Mau kemana? Tadi alhamdulillah rabbil alamin habis hamdalah, belum mudahan. Aduh. Hadratan mukarramin, para alim ulama, para guru-guru tercinta, wabil khusus sahabat saya, akhina fillah Ustaz Dr. Anas Alsawi selaku guru tetap di SMK Patria IK 2 ini. Seluruh bapak dan ibu guru yang saya akan sebutkan namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus sahabat teman seperjuangan Kepala SMK Patria Widya Patria 2 Bapak Zainuddin Eskom, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau terus bisa memimpin Widya Patria 2 ini menuju kemajuan di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Soleh, zikir apa ngamen? Ngitung apa ini? Oh, panoan. Apa, Pak? Ketika saya masuk ke kampus Widya Patria 2 ini, Masya Allah, dari depan kita lihat sudah disambut oleh para siswi. Di depan saya lihat tadi tim hadroh yang luar biasa. Ada siapa yang latih itu, Pak? Betul. Siapa yang latih, coba? Pelatihnya. Pelatihnya. Oh iya. Di depan kita lihat para siswa dan siswi. Terbuktilah, survei membuktikan opini yang terbangun di masyarakat selama ini bahwa siswa-siswi Widya SMK Widya Patria 2 adalah siswa-siswi yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Tepuk tangan dulu dong buat kalian.
Dibilang ganteng, yang tepuk tangan kenceng ganteng, yang tepuk tangan jalan gua gak ganteng gitu aja. Kenapa? Sehingga apa? Kita bisa maklum dan bisa paham bahwa siswa-siswi SMK Widya Patria 2 ini adalah merupakan siswa-siswi yang serba if. Oh, Serba if. serba if. Ah kagak ada itu apaan Oke. Serba if adalah kalian siswa-siswi SMK Widya Patria 2 adalah siswa-siswi yang produktif, kreatif, penuh inisiatif, inovatif, sensitif, tapi sayang apa Pak? hobinya ngintip. Sini emang ada ngintip Pak? Nggak Ada. Oh, yang kameramen tukang ngintip ya? Kameramen tukang ngintip. Ya, kameramen yang tukang ngintip. Nah, tapi maaf, kita juga melihat siswi-siswi SMK Widya Patria 2 ini adalah siswi-siswi yang serba if, serba is. Nah, satu is itu artinya adalah orang-orang yang dinamis, puitis, romantis, dan senyumnya manis. Siswi-siswi ini. Tapi mohon maaf saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMK Widya Patria 2, Bapak hanya memberikan pesan kepada kalian. Ini sebuah nasihat orang tua kepada kalian. Janganlah kalian menjadi siswa dan siswi yang serbaang. Tahu siswa-siswi yang serbaang? Contohnya nih, ya kita contohkan doang. Ya. Serbaang. Ganteng pasti. Ya. Apa serbaang? Adalah jangan kalian menjadi siswa-siswi yang begeng, kerempeng, cengeng, suka nembeng, kalau jalan remeng-meng, akibat suka nyimeng. Jangan mudah, kan hanya contoh. Kita kan kalau bicara memberikan contoh itu jadi biar paham model begini loh yang begeng dan kerempeng, gitu ya. Biar nanti apa kan yang penting masih ganteng. Oke, jangan jadi siswa-siswi yang serbaan, apalagi menjadi siswa-siswi yang alkoholis, ganjais, morfinis, entah lama-lama mampuis, gitu ya. Jadi nggak boleh. Ini mah ceramah menjualin saya mulu. Yang bokeh saya, permainan saya, yang mampus maksud saya. Kan saya cuma pegang doang begini. Mampus mah yang lain aja pegang. Saya sih. Baik anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama-sama di SMK Widya Patria 2 ini dalam rangka kita memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan kita menghadiri peringatan maulid seperti ini? Di samping rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diharapkan setelah peringatan maulid ini kalian menjadi pemuda-pemuda yang akidahnya lebih mantap, imannya lebih baik, dan akhlaknya lebih bagus. Tuh 3 tujuannya. Ulangi, dengar nggak? Dengar. Jadi dengan memperingati maulid ada 3 faktor. Pertama tadi apaan? Nggak kan dengerin emang? Lah dengerin. Contohnya pertama. Jadi dengan memperingati maulid ini kita harapkan para siswa-siswi SMK Widya Patria ini akan bertambah akidah mantap. Akidah mantap. Islamnya kuat. Akhlaknya bagus. Tuh, 3 hal ini yang kita mau bahas sedikit demi sedikit. Ya dibaca satu Pak dibahas. John Smith dan Patricia Agurden dalam bukunya Megatrend 2000, bahwa di dalamnya diceritakan negara barat sangat amat sekali merusak moral manusia, terutama moral anak-anak muda Islam. Kita mesti tahu nih apa strategi orang barat ketika ingin berusaha menghancurkan moral umat Islam, terutama para pemuda-pemudanya. Mereka melancarkan strategi dengan menggunakan 3F. 3 apa? 3F. Saya tahu tuh Pak F. Apa tuh? Passion. Food. Yang satu lagi apa ya?
Pasien pun. Apa itu? Pak, Nah, Pak makanan. Pakaian. kanan, dengerin dulu makanya kalau ngaji, jangan ngeduluin. Saya mah nggak bisa bahasa Inggris, taunya apa aja. Jadi kita nih umat Islam, terutama kalian para pemuda-pemudi Islam, kita dirusak oleh orang-orang Barat dengan strategi mereka. Pertama, menggunakan fun, hiburan, kesenangan. Jadi kita nih hiburan-hiburan yang cenderung dan gandrung anak-anak muda suka. Mohon maaf, kalau kita tidak selektif, kalau kita tidak memilih dan memilah, bisa jadi itu bisa merusak akhlak dan moral kita. Maaf, nih kalau dulu, nih yang namanya film-film kan bukan sekarang aja ada. Dari dulu kita udah ada film. Waktu saya masih kecil atau seusia kalian, film juga sudah banyak. Tapi maaf, film-film dulu film-film yang mendidik, film-film yang sopan. Coba kalau kita lihat film-filmnya Oma Irama tuh, film-film yang isinya mengejar cinta yang suci. Oh, sopan-sopan. Apa film-film Oma berkaitan dengan memburu cinta? Gitar tua. Gitar tua. Oma Irama penasaran. Penasaran. Oma Irama kebanyakan begadang. Begadang, jangan pakai kebanyakan. Oma Irama. Begadang. Penasaran. Penasaran. Ini penceramah menyebutin lagu. Oh iya, ngetes doang ya. Tapi maaf, ketika kita melihat tontonan-tontonan zaman sekarang, apalagi betul kata Ustadz Kondang almarhum Zainuddin MZ pernah mengatakan, zaman sekarang ini tontonan dijadikan tuntunan, sementara tuntunan dijadikan tontonan. Balik-balik ya Pak ya. Kebalik ya. Bayangkan kalau sekarang anak-anak sekarang yang lebih senang dan gandrung kan menonton film-film yang beromakan nuansa kisah cinta. Apalagi kisah cinta sekarang mereka, masya Allah, bayangkan kalau cerita film di dunia pelajar, cerita film yang menampilkan profil pelajar, mereka pakai rok di atas lutut sejengkal, apakah itu mendidik? Tentu tidak. Bisa jadi itu menjadi contoh yang tidak baik buat anak-anak kita. Makanya sekarang gak aneh dan gak usah heran kalau yang namanya pacaran bukan lagi milik anak-anak kuliahan. Kalau yang namanya pacaran bukan lagi di kalangan anak-anak pelajar SMA dan SMK. Tapi maaf, anak-anak SMP sudah mulai kenal pacar. Anak-anak kelas 6 SD pun sudah mulai cari-cari pacar. Duh, jangankan anak SD Pak, anak PAUD masih pacaran. Pacaran sama siapa ya? Ya dia kalau jalan dituntut pegang tangan. Oh gitu, itu dituntut sama bu gurunya. Oh dia dituntut gurunya. Oke, maaf ya. Jadi kalau kita lihat, masya Allah, saya juga mungkin di dunia pendidikan ketika melihat bagaimana gaya kehidupan anak-anak kita yang masa-masa SMP sudah mulai kena pacar, apalagi masa-masa SMA, SMK, oh sudah manggilnya papa dan mama. Hai papa dan mama. Masalah. Tapi maaf, saya berpesan ataupun saya mengingatkan buat siswa-siswi SMK Widya Patria 2 ini, saya yakin Anda tidak termasuk yang seperti itu. Karena Anda punya prinsip, saya tidak mau minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Saya nggak mau kenal cinta sebelum saya lulus SMK. Apa tuh Pak? Iya. Apakah kalau nanti lulus SMK boleh? Enggak juga. Nanti kalau Anda sudah masuk menjadi mahasiswa dan mahasiswi, masuk di perguruan tinggi juga punya prinsip. Saya nggak mau naik onta kecuali sampai ke Mekah. Saya tidak mau bermain cinta kecuali saya sudah siap untuk menikah. Ya, jadi kalau manusia menikah bolehlah, tapi bukan pacaran. Kenal cinta dan kasih sayang, karena kehidupan berumah tangga harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Oh itu tadi masalah kecintaan tuh Pak. Betul. Kan kalau masalah tadi hiburan itu Pak gimana tadi? Jadi hiburan ini masalah. Ya, ketika mungkin sekarang ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Ya Allah, ketika mungkin anak-anak kita yang tadi yang masih SD nonton cerita-cerita tentang percintaan, dia sudah mau mulai ikut meniru bercinta. Kalau kita dulu mungkin hobi kita nonton film apa? Tarzan. Film Tarzan. Film Tarzan, habis nonton film Tarzan bisa kita praktekin. Tarzan nggak sopan Pak.
Ya kita kan lihat adegannya Oh, aja, suka adegannya. gelantungan. Iya. Dulu saya ingat ketika kita habis nonton film Tarzan, kita coba tiru, kita ambil tali ke pohon, kita ikutin, kita gelantungan, terus kita nyebur ke sungai, kita berenang, indah banget. Zaman dulu begitu. Zaman dulu Pak Sawi ngalamin tuh. Masih ngalamin. Pak Jainuddin ngalamin. Ngalamin. Kayak Batman, Batman, Superman. Superman. Apalagi tuh? Tapi Superman jorok Pak. Kenapa Superman jorok ini? Jorok, dia orang Amerika. Heeh. Ilmu teknologi canggih. Heeh. Ya masa pakai celananya dalam di luar? Oh, iya. Superman Itu- terbang Pak. Heeh. Di luar. Di luar tanahnya. Itu jorok Pak. Iya, emang Bilangin itu ya. gayanya yang beda tadi bilangin ya. Baik anak sekalian, bahwa kita dalam kehidupan Anda, masyarakat Islam, terutama kalangan kaula muda, kita dirusak oleh berbagai macam tontonan-tontonan yang bisa jadi tontonan itu membius kita, yang bisa jadi tontonan itu merangsang kita, yang bisa jadi tontonan itu kemudian kita contoh dan kita ikuti, padahal itu tidak mendidik dan tidak manfaat buat kita. Satu, fun, kita Pak udah. yang kedua, food. Masya Allah, nah nih kita anak-anak muda sekarang, kita juga dirusak dengan yang namanya food, makanan. Jadi Anda jangan bangga kalau sudah bisa masukkan restoran-restoran berlabelkan mewah. Jangan Anda merasa bangga kalau Anda makan dengan makan istilah-istilah yang luar biasa asingnya buat kita orang tua. Padahal belum tentu makanan-makanan mewah, makanan-makanan dengan label dan merek yang bagus, makanan-makanan yang dibeli dengan harga yang mahal itu memberikan manfaat buat kehidupan kita. Tidak. Kalau kita orang dulu sudah tahu persis, kalau kita orang dulu mungkin makanannya masih dekat dengan alam, sehingga apa? Sehat kita. Ya, maaf. Nih makanan dulu kan yang paling keren tuh singkong. Tahu singkong? Tahu. Nah, roti sumbu. Roti subuh. Jadi kalau makanan kita orang-orang dulu dekat dengan alam, mungkin kita tanam di sebelah rumah kita. Kalau kita lapar mau iseng kita makan, tinggal kita angkat, kita gali. Kalau singkong nanti kita rebus, jadi rebus apa? Singkong rebus. Singkong rebus. Kalau kita goreng jadi apa? Singkong goreng. Singkong goreng. Kalau singkong kita rebus, kita bejek-bejek, kemudian di dalamnya kita masukin oncom, jadi apa? Cobrok. Kalau singkong kita rebus, kita bejek-bejek, kemudian kita masukin gula, jadi apa? Misro. Kalau singkong kita rebus, kita bejek-bejek, di dalamnya kita masukin usus, jadi apa? Usro. Memang ada usus. Lah tadi bejek-bejek. Nah, masukin usus. Masuk kerucut. Namanya apa? Usro. Memang ada usus ya? Ada Pak, usus di Jawa. Oh, usus jeruk. Masya Allah. Coba kalau kita lihat makanan zaman sekarang, masalah ya. Terkadang orang tua susah hidup, cari duit susah, tapi anak pengen diikutin gaya makannya anak-anak zaman sekarang. Makannya Kentucky Fried Chicken, hotdog, hamburger, hoka-hoka bento, itu makanan-makanan yang model itu. Padahal apakah makanan itu memberikan manfaat dan kesehatan buat kita? Juga belum tentu. Lah tentu, karena Pak Ustadz nggak pernah ngerasain. Jangan buka kartu. Gitu. Saya mah jangan makannya Pak ya. Itu aman itu saya bingung Pak. Bingung namanya. Kentucky, kepret-kepret, bingung saya. Fried chicken, Kentucky Fried Chicken. Ribet tau orang belum Pak. Maaf nak, sekali lagi ingat bahwa makanan yang bermerek yang model-model itu belum tentu semuanya itu sehat. Sebab apa? Nih zaman sekarang nih kita sedang digandrungi atau dihebohkan dengan berita trio macan. Apa trio macan? Oh iya, yang ada di Indosiar. Apa tuh? Yang gini-gini. Ah, itu bukan tuh musik, kita bukan ke situ. Oh bukan situ. Trio macan, kita kan tahu macan itu menerkam dan mematikan. Iya. Ini dididik kesehatan pada penyakit yang mendapat julukan trio macan. Artinya 3 macam penyakit pembunuh yang paling handal yang memakan banyak korban. Yang lewat 3 penyakit ini banyak yang tak terselamatkan. Apa 3 macam ini? 1 kanker, Kanker. Atau 2 kering. jantung. Kanker atau kering ya? Iya, kantong kering. Ya, 2 jantung. Jantung. Tuh. 3 diabetes. Waduh, itu mati. Tapi kalau kita lihat apa sih penyebab yang menyebabkan 3 macam penyakit yang mendapat julukan sebagai trio macan ini? Maaf, penyebabnya kan 4F. Apa itu 4F? 1 pewarna, 2 pengawet, 3 pemanis, dan keempat apa ya? Udah. Pewarna udah.
Pemanis sudah. Pemanis sudah. Pengawet sudah. Pengawet sudah. Pengampunan. Penyedap. Oh, penyedap. Pengampunan, ya, penyedap. Jadi kita dibius oleh berbagai makanan yang memang secara kasat mata kita melihat, oh makanan itu menggiurkan, dari warnanya memberikan selera. Kita banyak makan makanan yang sekarang sudah diawetkan, ternyata di dalamnya ada pengawet yang bisa merusak kita. Di dalamnya ada zat pewarna, ada penyedap dan sebagainya. Maaf, 4F ini ternyata banyak sekali kita dapatkan di makanan-makanan zaman sekarang, yang itu bisa menyebabkan 3 macam penyakit yang mendapat julukan trio macan. Nah, itu hati-hati Ustaz. Jadi kalau trio macan itu, Betul. itu kalau trio macan penyakit dari kanker, Oke. jantung, Diabetes. diabetes. Nah, kalau sekarang lagi tebar nih Pak Ustaz. Ah. Ginjal akut. Apa sih ginjal akut? Apa? Ginjal akut. Ginjal Itu akut. termasuk F4 nggak? Tidak, itu kesalahan teknis dalam hal memproduk berbagai obat-obatan. Ternyata di dalamnya ada satu zat kimia, yang zat kimia itu berdampak kepada terjadinya penyakit ginjal akut. Berarti ada efek yang F4 tadi Pak ya? Ada gitu. Masya Allah. Baik, anak sekalian yang Bapak banggakan, yang terakhir masalah nih, kita generasi muda dirusak dengan fashion nih, dengan penampilan cara kita berpakaian. Saya udah bagus Pak. Makan saya udah pas. Ya itu keren lah, ya. Dari cara kita berpakaian ini kita sudah mengikuti arah dan gaya ke barat-baratan. Masya Allah, kita seringkali dapatin kalau kita melihat di mal-mal, kalau kita lihat di pusat-pusat keramaian, banyak anak-anak gadis belia, banyak anak-anak perawan yang mungkin usianya sekitar 18 sampai 20 tahun. Terkadang dia pakai baju anaknya yang adiknya yang masih kelas 6 SD. Lah kagak muat lah. Lah sempit, udah sempit, ngegantung, ditarik-tarik nggak nyampe, pas giliran nunjuk ke atas, pusernya kelihatan. Apanya Pak? Puser. Saya pernah ke mall nih. Bapak pernah ke mall? Pernah ke mall. Saya jalan, saya lihat ada cewek cantik banget. Ya Allah, pakai pakaian mini bener. Dia lagi nunjuk-nunjuk begini. Saya bilang, dek, tuh pusernya kelihatan tuh dek. Lah usah kita pakai kelihatan puser. Yang nunjukin, maksudnya mau ngingetin. Ya orang kalau mau mau ngambil dia puser gitu. Ya dia nggak ngeliat nanti. Oh dia nggak lihat. Jadi masalah berpakaian anak kita zaman sekarang sudah minim sekali. Ya sudah seperti itu. Maaf kalau kita nih orang tua dulu, mungkin yang bapak-bapak ini kita masih bisa mengalami berbagai macam perubahan mode dalam hal berbusana. Dulu kita pernah mengenal adanya istilah model celana cutbray. 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 Di atas tiut, Di atas cut, di bawah mambray. Mambray, cutbray. Ya, Kalau dibalik? Di atas cutbray ini bisa buat nyapu jalanan kalau jalan. Oh karena ini kelebaran. Betul. Cutbray. Berubah dari model cutbray menjadi bray cut diganti. Bray cut. Berarti di atas Di atasnya bray, di bawah ciut. Dia punya anak 2 bisa masukin kantong kiri kanan tuh. Nggak perlu digendong lagi. Ini yang segini di bawah gitu ya, gitu. Itu namanya bray cut. Bray cut. Ada lagi bray. Orang kalau pakai baju yang model bray, udah persis orang-orang sawah. Atas lebar, bawah lebar. Nggak enak kan? Kalau yang contoh ini yang suka pakai cucut nih, tahu cucut? Apa tuh? Atas sempit, bawah sempit. Artinya tuh yang model sekarang banyak ibu-ibu, maaf yang perempuan ya, anak-anak remaja. Ini sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya orang seneng pakai model legging. Kan baju legging, celana legging itu kan kedalaman. Yang olahraga. Betul, celana legging. Kalau buat kedalaman sih pantes lah pakai legging mau tidur atau buat dalamannya. Tapi sekarang masya Allah, kalau kita lihat olahraga pagi, di hari Minggu pagi kita olahraga, hari Minggu kita jalan-jalan, itu berapa banyak tuh emak-emak, berapa banyak tuh ibu-ibu atau para remaji-remaji tuh olahraga, bawahnya pakai legging, atasnya pakai kaos, dimasukin lagi. Saya pikir, ya Allah, saya kira yang jualan apem dulu doang, sekarang banyak orang pada jualan apem. Oh gitu. Iya, ya modern, tapi kan udah nggak islami. Apalagi maaf, nah ini baju legging ternyata bukan digandrungi saja oleh para remaja. Baju legging bukan saja digandrungi oleh ibu-ibu muda, tapi ternyata baju legging juga sudah dipakai oleh nenek-nenek. Oh, nenek-nenek pakai legging. Kayak apa nenek-nenek? Enggak ada kejadian. Nenek-nenek
suka nonton dangdut, dia nonton pakai legging, pakai kaos. Jam 2 malam pulang ke rumah, nggak mandi lagi langsung tidur. Jam 9 dia bangun, pas leggingnya dibuka kulitnya ikut. Itu mana nenek PA reji. Jadi masalahnya karena itu ayo kita punya sebagai muslimah, kalian punya identitas sendiri, punya busana-busana yang sesuai dengan syar'i. Tutuplah auratmu, pakailah jilbabmu, pakailah kerudungmu, tutup auratmu. Kenapa? Maaf nih, kalau kalian yang wanita-wanita kemana-mana selalu mengenakan busana muslimah, kalau kemana-mana selalu menutup auratnya, masya Allah Anda akan terlihat cantik. Kan? Sopan, beradab. Betul. Sebab apa? Orang cantik belum tentu suci, tapi orang yang suci sudah pasti cantik. Coba banyak gak orang cantik di jalan-jalan? Banyak. Belum tentu suci. Iya, karena debu dia belum tentu suci. Oh iya, bisa jadi ganti-ganti laki-laki. Tapi maaf, nah ketika kalian memakai jilbab, kalian ketutup auratmu, Anda akan terlihat cantik. Ada yang nanya, Ustaz, wajah saya hitam nih, kulit saya hitam, kalau saya pakai jilbab apakah saya menjadi putih? Lah kagak. Ya, hitamnya tetap hitam, tapi paling tidak ketika kalian memakai pakaian yang suci, ketika kalian tutup auratmu, Anda akan terlihat menjadi cantik, Anda akan terlihat begitu berwibawa. Kenapa? Dengan jilbabmu Anda akan berwibawa. Oh, jadi pakai jilbab itu sama hijab, Pak, artinya bisa terselamatkan berdirinya, Pak ya? Coba satu contoh nih Pak Soleh. Contoh. Kalau ada preman-preman lagi Di terminal. duduk di halte katakan, ada cewek cantik, pakaiannya seksi, roknya tinggi, pakaiannya ketat, apa yang terjadi? Bla bla bla. Ya, digodain, diikutin, nggak tahu diapain lagi tadi. Nanti macam-macam beda. Iya, dimacam-macamin. Tapi maaf, ketika Anda memakai busana muslimah, Anda memakai jilbab, Anda memakai pakaian muslimah, walaupun di situ banyak sekali didapati halte-halte itu para preman, Anda lewat, insya Allah Anda punya wibawa, Anda tidak digoda, tapi Anda akan diucapkan salam. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Dipanggil assalamualaikum, didoakan. Kenapa? Enggak berani dia menggoda, enggak berani dia usil, enggak berani dia macam-macam. Karena apa? Disitulah kewibawaan wanita-wanita yang berjilbab akan terlihat wibawa, sehingga orang merasa segan untuk berbuat macam-macam. Kayak tadi tuh acaranya puisi. Iya, subhanallah. Begitu, cakep. Takut sama lagi ya. Baik Bapak Ibu, hadirin anak sekalian, inilah 3 hal yang menjadi strategi orang-orang kafir dalam menghancurkan moral anak-anak muda kita. Karena itu ketika kita memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam diri Rasul adalah contoh suri tauladan yang baik. Ini ayatnya sudah jelas nih, tuh artinya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan banyak-banyak mengingat Allah. Masya Allah. Jadi banyak Ustaz ya, surah Al-Ahzab itu banyak Ustaz ya. Tertuang dalam dari surat Al-Ahzab itu juga begitu Ustaz. Masya Allah. Karena itu dapat maulid, ayo akidah kita mantapkan, jangan kita terpengaruh oleh ajakan, jangan kita terpengaruh oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kita punya keyakinan sendiri, kita punya akidah sendiri, kita punya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu anak-anak sini punya prinsip, tidak boleh ada 2 matahari walaupun bulan redup cahayanya, tidak boleh iman tercabut dari sanubari walaupun nyawa menjadi taruhannya. Oh, prinsip anak ini beda mana memegang sana akidahnya. Kalau tadi kata Pak Jun, kadal fakru ayakun al kufron, di zaman sekarang banyak kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan kekafiran. Tapi kalau akidah siswa sini sudah mantap, apapun kondisi dan keadaannya, dia punya prinsip begitu. Tidak boleh ada 2 matahari walaupun bulan redup cahayanya, tidak boleh
iman tercabut dari sanubari walaupun nyawa menjadi taruhannya. Mantap akidah. Kata akidahnya tangan benar Pak Ustaz, Masya Allah. Kedua, keislamannya semakin baik, ibadahnya semakin tekun. Nah, ibadah yang paling utama dalam Islam apa? Sholat. Awalu ma yuhasabu lil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholat kita baik, baik amal ibadah lainnya. Kalau sholat kita jelek, jelek amal ibadah sholatnya, amal ibadah lainnya. Tapi maaf, ini terkadang sholat suka diabaikan. Saya sering kali bertanya kepada anak-anak didik saya di sekolah. Kalau saya masuk, saya coba tanya dulu, coba nak, siapa yang tadi sholat subuh? Tuh yang nunjuk nggak lebih dari 20%. Kalau ada anak cuman 30 orang, paling 5 orang nunjuk. Ya Allah, prihatin kita, subuh nggak dikerjakan. Ya, kenapa? Oh, mungkin karena mereka mengabaikan dan melalaikan perintah Allah yang utama ini. Orang tuanya juga mungkin tidak ngebangunin, orang tuanya tidak mengingatkan. Kenapa? Sholat yang utama dalam ibadah kita. Gitu. Utama ya. Jadi Pak Ustaz, sebenarnya sih kalau anak sini kan masih bilang sholat Pak. Enggak. Semua tetap di sholat Pak. Betul. Kata jati dirinya. Saya mau tanya nih. Assalamualaikum. Saya mau tanya, ada semuanya di sini pada sholat sekarang? Enggak, katanya sekarang nggak sholat. Berarti fokus. Iya. Fokus. Tapi setelah nanti sholat ya? Benar? Harus nanti nih sholat. Sekarang waktu kita karena sini hebat. Pak Jainuddin hebat Pak, anak buahnya Pak, nggak bisa dibohongin. Ya Pak Ansori nggak Pak, ya Pak Suya, nggak bisa dibohongin Pak ya. Cuma saya dibohongin sama dia nih. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Kemudian yang terakhir ketiga adalah ayo lewat kegiatan ini, lewat peringatan Maulid ini, mantapkan akhlak kita. Baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sama manusia, akhlak kita kepada orang tua dan guru-guru kita, akhlak kita kepada Allah terutama lewat sholat. Coba dites berapa rakaat sholat, bisa nggak? Anak-anak SM kasih dites rakaat sholat. Berapa rakaat? Boleh. Coba. Lalu kasih hadiah nggak dia? Hah? Kasih hadiah nggak? Kasih nanti. Kasih. Saya mau bertampil. Ada kasih hadiah. Uang sebesar 1 juta. Di mana Ngambil ngambil? ke tampil. Ngambilnya di mana? Di bank. Oh, di mana? Ini sholatnya pada semua Pak. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang sholatnya nggak perlu diragukan, nggak perlu ditanyakan. Jangan ditanya, Jangan tanya. jangan ditanya urusan sholatnya. Jangan kan itu Pak. Lihat aja Pak Jainuddin, Pak Sowi, Pak Muhid, semua guru-gurunya Pak. Mereka Betul. lah yang membimbing. Semua Betul. guru-gurunya. Iya, karena dari mereka terkenal Pak. Ya, Lagi jauh dari tawuran, paling hebat jauh. Pak. Jauh. Kalau di sini mau dia nggak Nggak ada kedengeran, ada istilah tawuran. Ya, karena sawah Akhlak mulu mereka tempatnya, lebih- Pak, sawah. Oh, sawah mulu, ya. Ya, karena mereka orang begitu patuh dan taat pada orang tuanya. Mereka dengarkan nasihat para guru-gurunya. Betul. Lihat saja ketika melaksanakan peringatan Maulid, mereka begitu perhatian semuanya. Kita tapi coba cek dulu, mereka tenang, mereka nunduk, apakah memperhatikan atau enggak. Saya mau tes dulu konsentrasinya ini. Coba Pak dites dulu, Coba. iya. Baik, anak sekalian, saya pengen coba tes nih. Masih fokus apa enggak nih memperhatikan ceramah? Karena kelihatan tenang, sejuk, nunduk. Luar biasa tertibnya. Tenang, sejuk, nunduk. Iya. Lagi mawar di belakang. Enggak, kita coba lihat. Oke, saya tes. Tolong dengarkan kata-kata saya. Semua yang hadir di aula ini, angkat tangannya ke atas. 1, 2, 250, 300, 1000, 2000, 3000, 4000, 70.000. Berarti anak-anak nggak fokus. Yang fokus bapak-bapaknya juga ribu. Udah guru mau dibohongin kan dibohongin. Iya, nggak bisa dibohongin Pasti rumah. bisa. Ya, Aja tulis. berarti pada yang nggak fokus. Kenapa? Dia nggak dengar yang saya perintahkan apa? Dengarkan kata-kata saya. Kenapa pada nunjuk tangan? Jangan pakai kuping jadi tangan. Coba kalau Pak Jody saya angkat tangan juga fokus. Bagus Pak, fokus Pak ya. Itu Bapak. Pak Sowi baik dia baik. Ya. Orang lagi sama mana yang mau kacangin kita. Baik anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak saya sedangi. Nih kita penceramah pertama, kalau ibarat kata hujan tuh baru gerimis. Baru gerimis. Baru gerimis.
Kita kan mau hujan besar nih, ada gerimis dulu. Ada gerimis. Gerimis juga walaupun dikit kan cukup sejuk juga kita. Sejuk. Apalagi kalau lagi musim panas dikasih hujan yang besar, senang. Senang. Nah, Jangan sampai dahsyat. Banjir longsor. ya jangan kebanyakan juga. Nah, hari ini saya selaku kedua ini selaku pemberi materi pertama, kita anggap aja baru gerimis doang, ya kan? Gerimis, ya. Nanti oleh ustadz kita yang beneran nih, guru kita tercinta sebagai pemberi materi kedua, mutiara hikmah, nasihat-nasihat yang baik yang dikutip dari Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah akan membangun dan membangkitkan semangat keislaman kita. Jadi ibaratnya kita berdua nih tausiah Ya. baru gerimis. Baru gerimis Makanya doang. pada kagak bubar. Ya. Nanti yang kedua ceramah hujan gede bubar dong. Yang luar pada masuk semua. Oh, yang masuk. Oh iya, takut-takutan pada masuk. Bukan gitu, takutnya kan yang ceramah mau ini pertama gerimis. Begitu saya bilang, baiklah dosa yang kedua kita terangkan Ustaz Asawi. Tapi hujan dia, jangan Pada bubar. masuk. Pada masuk. Ini kan nggak hujan. Nggak mana, sama di luar kagak masuk. Yang ada kagak masuk. Jangan ini aja tadi ini. Baik anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Yang walaupun mungkin mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya Yang maafin, namanya Pak, ceramah tadi saya dijualin. didampingi oleh ya, keadaannya memang begini. Ini terkadang kalau lagi kumat begitu terkadang. Salah minum pil Pak. Ada minum pil ya, tapi insya Allah doakan ya akan menjadi orang baik. Alhamdulillah. Biasanya kalau preman insya itu jauh lebih baik dari orang yang sebelumnya udah alim duluan. Ayo, Ya, itu doa yang bagus harus diaminin. Amin gitu loh. Iya ya. Baik yang sekalian, nah itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk semua rekan-rekan yang di mana saja berada, silakan untuk like, komen, dan subscribe di Sudut Dakwah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.